Shalom saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan baik ini untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berkati firman-Mu ini agar boleh mengambil bahagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Namun saya bacakan 2 ayat saja dan sisanya dibaca oleh saudara-saudara di rumah. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca ini adalah kisah di mana iman Abraham diuji. Alkitab Indonesia menggunakan istilah dicoba. Namun beberapa terjemahan yang lain menggunakan kata ujian. Menarik saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan bagi Abraham adalah seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ia diberikan janji bahwa seorang anak akan lahir dari istrinya Sarah. Anak itu telah ada di tengah-tengah keluarga. Namun persoalan berikutnya adalah Abraham diminta untuk mempersembahkan anak kesayangannya ini. Dikatakan apa? "Ambillah anak tunggalmu itu yang engkau kasihi." Ia sangat mengasihi anak ini. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, persembahkan anak ini. Saudara-saudara, pada ayat-ayat berikutnya, Abraham merespon itu sangat cepat. Dikatakan apa? Pada keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mempersiapkan semua itu. Ia pergi bersama dengan Ishak dan 2 bujangnya ke tempat yang Tuhan tunjukkan di tanah Moria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Abraham hadapi bukan persoalan yang mudah, yaitu mempersembahkan, menyerahkan kepada Tuhan apa yang paling dicintainya, yang paling dikasihinya. Tapi iman Abraham sungguh-sungguh. Ia mempersiapkan itu, ia berjalan bersama dengan anaknya dan 2 bujangnya selama 3 hari. Masih ada waktu yang panjang untuk memikirkan, membatalkan. Tetapi Abraham tetap fokus pada panggilan dan perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya tinggal Abraham bersama dengan Ishak di mezbah yang telah dipersiapkan, di mana Ishak telah diikat dan diletakkan di sana untuk disembelih dan kemudian dipersembahkan kepada Allah. Tapi kasih Tuhan tepat pada waktunya.
Saat Abraham hendak mengeksekusi anaknya itu, Tuhan berfirman, malaikat Tuhan berteriak, jangan kau apa-apakan anak itu. Tuhan telah mengenal, telah mengetahui imanmu, bahwa engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dari sini? Apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan kita persembahkan kepadanya? Apa yang terbaik yang ada pada kita, yang Tuhan inginkan kita persembahkan kepadanya? Adakah kita sungguh-sungguh lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan yang lain? Mungkin saudara-saudara, sebelum COVID ini kita banyak janji, saya akan lebih setia dalam pelayanan. Saya akan memberikan persembahan dengan nominal sekian, atau saya sudah komitmen memberikan persembahan persepuluhan. Dan apalagi janji-janji kita di hadapan Tuhan. Namun ketika COVID-19 datang, kita mulai gelisah dengan hidup kita. Kita mulai berpikir dengan kepentingan kita, lalu melupakan janji-janji kepada Tuhan. Abraham tetap setia. Walau ada waktu 3 hari untuk membatalkan itu, tetapi Abraham tetap komitmen, yang terbaik ini akan kuberikan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan, tapi Tuhan telah mengetahui hati Abraham, bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menuntut kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita pikul. Namun Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Dalam keberadaan kita hari ini, adakah kita sungguh-sungguh datang mempersembahkan hidup kita dan tetap taat kepadanya? Walau dalam keadaan yang sulit setiap hari, walau dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, tetapi Tuhan menuntut satu hal buat kita, taat. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, agar kami tetap taat kepadamu, agar kami tetap setia kepadamu, walau apapun yang ada di hadapan kami. Kuatkan dan teguhkan kami untuk setia di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.